kembali bertanya kepada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak mempercayaiku?" Oh yes, welcome to my channel di channel Teguh Gaming ya guys ya. Ya wis, kali ini saya akan membagikan cerita lagi, dan cerita ini tentunya kalian sudah tahu ya guys ya. Nah, ini diambil dari sudah ada di kitab, di hadis, dan cerita ini sudah mengalir di kalangan kita sebagai umat Islam ya guys ya. Oke, cerita ini tentang kisah akhir zaman dan tentang kisah Dajjal ya guys ya. Oke, gimana ceritanya, langsung aja kita masuk ke cerita kisah nyata ya guys ya. Pada zaman kelak, satu riwayat hadis mengisahkan ada seorang mukmin yang dengan berani menghadapi sifat Dajjal dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Qais R.A. Abdul Sa'id mengutip cerita Rasulullah SAW yang dikutip dari dinukal dari Imam Abdul Husain Muslim bin Ejid Al-Wais Al-Husyair An-Nasibarul dengan penerjemah Abdul Ahsan bin Usman dalam kitab Fitnah Syarih Muhtahil Sa'id Muslim. Dikisahkan saat Dajjal muncul pada akhir zaman kelak, ada seorang mukmin yang berani datang menemui Dajjal. Mukmin yang berniat dalam menemui Dajjal. Seorang mukmin ini padahal berasal dari Madinah, tempat yang tidak akan bisa didatangi oleh Dajjal dan tempat yang dilindungi para malaikat. Orang mukmin tersebut menemui Dajjal yang tengah singgah di sebuah padang gersang. Padang gersang tersebut terletak di dekat Madinah. Namun pemuda itu kemudian dihadang oleh para bala tentara Dajjal. Mereka berkata, "Mau kemana kamu, hai lelaki-lelaki mukmin?" Orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang telah muncul ke dunia ini." Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah kamu tidak percaya Tuhan kami?" Yang kemudian dijawab oleh pemuda mukmin itu dengan, "Sungguhnya saya tidak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah." Bala tentara Dajjal kemudian berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Namun sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lain, "Bukankah Tuhan kalian, Dajjal, telah melarang kalian untuk membunuh seseorang tanpa keadilan di sini?" Akhirnya pasukan
pengawal Dajjal itu pun membawa sang lelaki mukmin kepada Dajjal. Ketika lelaki mukmin itu melihat Dajjal, hal pertama yang dilakukannya adalah mengingatkan sosok Dajjal yang pernah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pada orang-orang yang berasal di sana. Ia berkata, "Hei sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah SAW kepada kalian." Lalu Dajjal akhirnya memerintahkan anak bunuhnya untuk membelenggu laki-laki itu. Setelah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hei anak bunuhku, siksalah anak-anak itu dengan belahan tubuhnya." Setelah disiksa demikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal kembali bertanya kepada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak mempercayaiku?" Tanpa ragu, pemuda mukmin itu menjawab, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal, si pembohong besar." Setelah mendengar itu, Dajjal semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa orang mukmin tersebut. Siksanya lebih kejam dari yang ia perintahkan sebelumnya. Lagi-lagi, Dajjal bertanya, "Apakah kamu akan mempercayaiku sebagai Tuhan?" Kemudian dijawab lagi pertanyaannya Dajjal itu oleh orang mukmin tersebut. "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal yang pendusta." Dajjal dengan mengutip hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Dajjal tidak akan bisa menyiksa orang lain lagi setelah kejadian tadi. Dajjal pun memenggal orang mukmin itu dengan hendak menyembelih lehernya. Namun tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seluruh laki-laki itu tertutup oleh tembaga hingga Dajjal gagal merealisasikan niatnya. Pada akhirnya Dajjal melempar tubuh orang mukmin itu yang dikira orang-orang sekitar Dajjal akan dilemparkan ke neraka, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan surga untuknya. Rasulullah SAW kemudian menutup kisah dalam hadis di atas dengan sabdanya, "Itulah orang yang paling agung kekasihnya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadis riwayat Muslim.